Eh, Kalau di sekolah, bukan di kelas yang saya ajar gitu ya Pak, kalau masalah yang umumnya mungkin banyak anak-anak yang konsentrasinya itu mudah terpecah, entah dari suara dari luar atau misalnya ada sesuatu dari luar. Kemudian masih banyak anak yang sulit fokus saat pembelajaran. Kemudian literasinya juga masih rendah. Terus ada satu kelas yang memang setengah dari siswa laki-lakinya itu jarang mengerjakan tugas. Itu mungkin yang umumnya. Tapi karena kebetulan saya mengajar IPA, jadi saya ada permasalahan yang khusus, yaitu kemampuan proses sains dasarnya yang masih rendah untuk anak-anak. Bapak dan Ibu, mohon ya, karena ini nanti masalah yang kita catat bukan hanya sekedar untuk mencari-cari masalah, bukan ya. Karena ingat, koridor saya di sini menyampaikan materi tentang penelitian tindakan kelas. Ini akan kita kejar, sampai dapat Bapak Ibu, sampai dapat judul, sampai jadi nanti kita penelitian. Ya, mudah-mudahan proses ini adalah proses yang setidaknya memberikan inspirasi, ya, memberikan inspirasi. Oke, ini sudah cukup ya, apalagi kalau ditambah dengan masalah pribadi ya banyak gitu kan. Oke, nah nggak apa-apa. Ini tadi saya memberikan kesempatan untuk menuliskan sengaja karena waktu kita terbatas. Mungkin tadi yang rekan yang dari guru IPA sedikit nggak apa-apa Bu ya, saya ungkap. Dia mau mengajarkan materi IPA, kemudian permasalahannya itu ternyata bukan di IPA-nya, tapi permasalahannya adalah di operasi hitung matematik. Kalau mau menyalahkan, salah siapa Bu? Salah guru matematik. Astagfirullahaladzim, murid dada abdi. Nggak apa-apa, itu masalah kan? Itu masalah. Nanti itu bisa dipecahkan bersama-sama. Hanya mungkin saya kasih catatan yang ini. Nanti saya kasih clue ke Ibu. Kalau Ibu nanti mau memecahkan masalah, berarti Ibu harus mengajarkan apa? Mengajarkan matematiknya gitu. Nah, ini mungkin simpan dulu masalah ini, tidak kita lanjutkan dulu gitu. Kenapa? Karena ini ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain ya. Hanya tidak bisa diselesaikan sendiri. Mungkin nanti Ibu masalah yang lainnya ya, nggak apa-apa. Oke. Badan Ibu, selesai tidak selesai harus selesai ya, harus selesai. Nah, kenapa? Masalah di dalam penelitian tindakan kelas secara teori ada ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Slide-nya tidak diberikan sama saya ya. Ini belum loh Bu, Pak. Saya belum buka slide ini. Ini masih preview. Sudah panjang preview ya, seperti ini. Masalah yang baik diantaranya adalah apakah masalah tersebut bisa dipecahkan tidak? Itu aja dulu. Nah, nanti bisa di list. Kira-kira kalau Ibu lihat masalah itu bisa dipecahkan tidak? Kalau yang tidak bisa dipecahkan, jangan diambil. Ya, itu dulu gitu. Karena sebagus apapun masalahnya, kalau tidak bisa dipecahkan, maka nanti Bapak dan Ibu penelitiannya tidak akan selesai-selesai. Ya, tidak akan selesai. Maka ciri masalah yang baik diantaranya adalah masalah tersebut bisa dipecahkan. Oke, silahkan list. Yang tidak bisa dipecahkan, jangan diambil. Ciri yang kedua, masalah ini adalah di kelas Bapak dan Ibu ya, sifatnya urgent. Dalam artian, ya dibanding masalah-masalah yang banyak itu, oh ini yang paling urgent yang itu. Ya, masalahnya urgent, penting gitu. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang istilahnya sebagai guru bidang studi, maka memilih masalah yang dialami oleh sebagian besar siswa di kelas kita. Mohon maaf, ada guru bimbingan konseling di sini? Ketemu lagi Bu. Mudah-mudahan tidak bosan Bu ya. Kalau untuk guru bimbingan konseling, boleh Bu, masalahnya tidak usah banyak-banyak anaknya ya, boleh gitu. Ini mah khusus untuk yang mata pelajaran, karena kalau sebagian besar berarti kan kalau ada 300 siswa atau 600 siswa harus segitu, enggak ya. Kalau untuk guru BK saya berikan pengecualian, itu tidak mesti yang sebagian besar. Tapi untuk guru mata pelajaran, coba pilih dari masalah tersebut, apakah sebagian besar dari anak didik kita itu mengalami masalah tersebut. Nah, minimal itu dulu Bapak dan Ibu. Ya, masalahnya bisa dipecahkan, kemudian urgent, kemudian sebagian besar dialami oleh siswa kita. Nah, untuk yang berikutnya adalah apakah ini terkait dengan pembelajaran? Ya.
Kalau iya, jadikan pilihan. Apakah ini terkait dengan aspek dari kemampuan siswa, baik itu secara pengetahuan, keterampilan ataupun sikap? Ketika iya, layak diambil. Ya. Karena yang akan kita lakukan adalah penelitian tindakan kelas. Tindakan yang akan kita lakukan itu diberikan dalam pembelajaran. Maka permasalahan tersebut harus lingkupnya pembelajaran. Oke, sudah dikunci? Dari sekian banyak masalah sudah dikunci masalahnya? Oke. Kita jangan lanjut dulu untuk bikin judul bikin apa. Yuk kita lakukan kajian literatur. Jangan sampai nanti ini sudah prematur duluan gitu. Masalah ini tidak ada secara teori dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan yang bawa laptop untuk dibuka laptopnya. Yang tidak bawa laptop, buka HP-nya. Nah, izin saya memandu lewat HP nggak apa-apa ya? Tidak usah ditampilkan di sana ya, biar nanti kita sama-sama. Bu, yes, di sayur. Ya, ini yang sudah sering kali saya berulang-ulang Bapak dan Ibu. Ya, sebetulnya saya berikan banyak pilihan Bapak dan Ibu. Untuk kajian literatur, mau yang gratis, mau yang berbayar? Coba, siapa yang mau yang berbayar? Ngacung dulu. Ya, yang berbayar itu adalah beli buku Pak, Bu. Gitu kan? Buku fisiknya ada kan, seperti itu. Itu pas gitu. Kalau untuk yang gratis, mohon maaf, harus pintar-pintar kita. Ya, harus pintar-pintar kita. Kenapa harus pintar-pintar kita? Yang gratis itu biasanya itu tersajinya ada yang tidak lengkap, ya, ada yang harus kita verifikasi. Nah, saya selalu membagikan untuk yang pertama biar nanti Bapak dan Ibu bisa memverifikasi masalah. Ya, kalau trik dari saya, ya, saya dua Bapak dan Ibu. Saya yang pertama itu membaca Google Books, ya, membaca Google Book selain dari yang namanya ada yang namanya buku elektronik. Hanya saya informasikan di Google Book itu jauh lebih banyak untuk teori-teori yang bisa kita kaji, tetapi tidak utuh. Tidak utuh. Apa tidak utuh? Kadang ada yang bukunya 300 halaman, sudah 50 halaman berhenti. Nah, tetapi jangan salah. Terkadang kita sampai 50 halaman saja sudah mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Tapi jangan putus asa dengan mencari satu kali tidak ada, berhenti. Terkadang harus beberapa buku kita baca baru kita menemukan intinya. Itu yang pertama ya, Bapak dan Ibu. Kenapa saya memilih Google Book kalau saya? Karena enak. Ketika saya mengutip kutipannya, tahu siapa penulisnya, tahun cetaknya tahun berapa, halaman berapa. Di daftar pustaka tidak pusing-pusing. Ini yang nanti akan membantu penyelesaian laporan Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya memilih Google Book? Yang kedua, kalau di Google Book tidak menemukan, saya pilih secara acak. Kalau saya secara acak bagaimana? Saya pencariannya bebas sebetulnya, tidak usah disetting juga ya. Tapi kalau saya ingin memverifikasi settingan Google Chrome-nya saya bikin Google Scholar, baru saya menuliskan ya permasalahan ataupun apapun yang ingin saya cari. Nah, sekarang saya berikan pilihan pada Bapak dan Ibu biar cepat. Tidak ke Google Books ya. Saya berikan ke Google Scholar. Nanti Google Book di rumah saja. Karena itu lebih harus banyak Ibu Bapak baca lah. Nah, untuk di sini silahkan Bapak dan Ibu boleh disetting, boleh tidak. Kalau saya untuk memverifikasi, untuk memfilter, disetting dulu. Silahkan tulis boleh Google Scholar atau Google Cendekia. Silahkan di Chrome-nya tulis boleh tulisannya Google Scholar atau Google Cendekia. Ya, nanti kalau yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka di Chrome-nya berubah menjadi Google Cendekia. Oke, sudah Bu? Sudah? Oke, silakan sampai tampilannya ke sana. Nah, oke, sudah banyak yang nampil ya. Oke.
Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa, silahkan lanjutkan saja pencarian. Nah, untuk yang pertama, sekarang kan kita punya permasalahan ya, punya permasalahan. Saya kurang tahu permasalahannya apa. Silahkan ketikkan kalau sudah di halaman Google Cendekia, ya, baik itu di HP ataupun di laptopnya, silahkan ketikkan permasalahan yang sudah Bapak Ibu ambil. Misalkan tadi ya, konsentrasi belajar misalkan, ya, seperti itu. Silahkan ketikkan di sana. Kan saya tidak tahu permasalahannya ya. Kalau yang belum connect, mohon maaf, saya tidak bisa melihat ya. Oke, keterampilan proses. Nah, bagi yang sudah membuka, silahkan baca-baca dulu. Itu adalah karya penguat yang nanti akan kita pakai Bapak dan Ibu. Ya, akan kita pakai. Silahkan boleh baca, boleh 1 artikel, 2 artikel atau 3 artikel. Silahkan Bapak dan Ibu baca. Ya, baca. Karena di sana nanti akan terlihat permasalahannya kayak gimana, solusi orang lain kayak gimana. Ya, sesuai dengan permasalahan dari karena harus baca dulu Bapak dan Ibu. Ya, silakan sambil baca, dibuka. Saya sebutkan boleh 1 artikel, 2 artikel ataupun 3 artikel dari itu. Ya. Nah, kebanyakan munculnya memang artikel jurnal ya, tapi ada juga yang memang itu laporan dari skripsi, tesis dan sebagainya gitu. Boleh diklik Ibu. Boleh dipilih mau salah 1 atau salah 2. Nah, ini bisa dilihat nanti Bu. Ini chapter 1 berarti yang satunya. Kalau ini sudah berupa laporan utuh ya. Nah, Bapak Ibu boleh silakan mau ngecek. Kalau paling mudah bisa dibaca di abstrak dulu gitu kan. Biar secara umum tahu tentang apa gitu. Cocok nggak dengan permasalahan Bapak Ibu? Kalau ada pilihan, kecuali kalau yang artikel jurnal itu sudah langsung semua ya. Tidak terlalu banyak. Cuman kalau untuk yang berupa laporan skripsi, tesis dan sebagainya, itu ada chapter-chapternya. Kalau mau melihat itu abstraknya, karena abstrak itu merupakan rangkumannya. Nah, silakan ada kesempatan Bapak dan Ibu baca ya, sambil memverifikasi. Ya, memverifikasi. Kira-kira permasalahan yang Bapak Ibu ambil ini layak untuk dipecahkan. Kemudian kira-kira solusi orang lain itu apa? Ya, kalau solusi dari orang lain itu kira-kira apa? Tadi clue-nya ya, dari hasil yang kita baca itu kita bisa memverifikasi 2 hal. Yang pertama, kira-kira permasalahan yang kita ambil itu layak untuk diangkat atau tidak. Yang kedua, kira-kira kita bisa menemukan solusi yang sama atau ada solusi yang baru. Ya, mudah-mudahan minimal 1 artikel bisa terbaca ya. Ya, untuk menginspirasi Bapak dan Ibu, 1 artikel itu minimal untuk menginspirasi. Ini survei yang sudah masuk
baru 55 orang ya. Survei yang sudah masuk baru 55 orang. Mohon maaf, waktunya nanti tidak lebih dari 5 menit lagi Bapak dan Ibu untuk mencari inspirasi. Oke, untuk mencari inspirasi dari artikel orang lain yang intinya dari sana mudah-mudahan bisa menyimpulkan apakah masalah yang Bapak dan Ibu telah tuliskan itu bisa dipecahkan. Dan apakah ada solusi, baik solusi yang sama yang nanti akan kita modifikasi ataupun punya solusi yang lainnya. Oke, saya ulangi, mudah-mudahan dari membaca artikel orang lain, Bapak dan Ibu, ada 2 inspirasi ya. Yang pertama dari masalah yang kita angkat, dan yang kedua dari solusi yang telah dilakukan oleh orang lain ya. Karena kaidah yang kita baca itu adalah hasil penelitian ya. Itu hasil penelitian dari orang lain yang telah terdahulu untuk menuliskannya hasil penelitiannya. Baik berupa artikel ataupun ada yang sudah menulis dalam laporannya. Baik itu laporan PTK-nya, laporan skripsi ataupun laporan tesis dan disertasi. Oke, Bapak dan Ibu, waktu kita sudah berakhir. Ya. Waktu kita sudah berakhir, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, mohon disimak sebentar. Kebayangkan Bapak dan Ibu, kita membaca dengan 5 menit saja gitu kan. Minimal memberikan inspirasi bahwa masalah yang nanti akan kita ambil itu akan lebih kuat kalau kita ditunjang oleh studi pustaka ya, kajian literatur gitu. Nah, kebetulan kenapa saya tampilkan yang barusan ya, kenapa saya tampilkan untuk yang di Google gitu kan ya, sebetulnya kan tidak hanya itu gitu, makanya tadi kan ada banyak cara gitu, ini hanya ringkas saja. Nah, coba sekarang kita verifikasi Bapak dan Ibu ya, yakinkan kembali ya. Saya ingin tahu dari membaca sekilas ya, walaupun ada yang sudah yakin, ada yang belum yakin, kira-kira ada berapa orang yang masalah barusan akan dilanjutkan menjadi penelitian? Saya ingin tahu ada berapa orang yang masalah yang barusan diambil setelah baca sekilas, ada berapa orang yang mau dilanjutkan menjadi penelitian? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada lagi? 12, oke. Boleh Bapak Ibu, terima kasih. Lantas yang tidak akan dilanjutkan bagaimana? Pulang katanya Betty. Ngapain atau Bapak dan Ibu? Nanti habis asar kita praktek kalau tidak melanjutkan. Nah, berarti Bapak dan Ibu yang belum yakin akan melanjutkan menjadi penelitian, gitu ya. Wayahna Bapak dan Ibu harus nyari-nyari masalah. Harus nyari-nyari masalah gitu. Ya, harus nyari-nyari masalah. Oke, gini ya. Oke lah, masalah itu nanti boleh diverifikasi ulang ya. Boleh diverifikasi ulang. Kenapa? Karena tidak semudah kita mengambil masalah tiba-tiba ujuk-ujuk jadi saja. Tapi minimal prosesnya kan kebayang Bapak Ibu? Kebayang prosesnya. Ya, yang saya berikan contoh barusan itu yang nanti mempermudah Bapak dan Ibu. Sekarang pertanyaannya gini deh. Apakah kita setelah paham penelitian tindakan kelas seperti apa penelitiannya, ya, sudah hatam Bapak dan Ibu, sudah molotov, apakah laporannya akan jadi? Saya tanya. Kita sudah paham, oh penelitian tindakan kelas seperti ini, cara melaksanakan penelitiannya, oh cara melaporkannya seperti ini, sudah paham gitu ya, sudah paham. Apakah yakin laporannya jadi? Tidak Bapak dan Ibu. Ya sekarang tanya aja ke Bapak dan Ibu, apakah mengenal materi PTK baru hari ini? Tidak. Udah bertahun-tahun ke belakang, bahkan mungkin ada yang sudah pelatihan berkali-kali. Sekarang saya tanya, banyak mengikuti pelatihannya, banyak jumlah PTK laporan yang ditulis? Mengikuti pelatihannya banyak gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, sering nggak mencoba menuliskannya? Kalau sering, pasti sudah kebuktian tadi tidak hanya 4 gitu kan. Tidak hanya 4 gitu. Apalagi bagi Bapak dan Ibu misalkan yang sudah mengajar dari tahun 2000 sekian dan sebagainya gitu kan. Karena PTK kan bukan hari ini Bapak dan Ibu. Ya. Mohon maaf, saya pun melatihkannya bukan hari ini. Tapi ternyata masalahnya 10 tahun ke belakang dengan hari ini sama. Ya, karena menulis itu bukan di dalam wacana Bapak dan Ibu. Kita dalam prosesnya dilakukan gitu. Ya kan saya selalu bilang Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu kan sudah membuat karya tulis ya. Ya nggak mungkin lulus S1 Bapak dan Ibu kalau tidak bikin karya tulis, ya kan? Benar kan? Secara formal Bapak dan Ibu tidak ada hambatan pemahaman terhadap pembuatan karya tulis. Sekarang saya tanya, berulang-ulang saya tanya, kenapa kemarin skripsi Ibu beres? Skripsi Bapak beres? Kenapa? Dikejar target. So, sekarang kayak gini saya tanya. Yang membuat, anggaplah ya, kalau yang sudah S3 saya tidak tanya lah. Yang S1 nih, waktu S1 ya kita. Kenapa skripsi kita lama? Bolak-balik, itu jadi kenapa? Kenapa sih Bapak Ibu? Karena dibimbing Bapak dan Ibu. Karena yang membuat lama itu adalah dosen pembimbing. Kita bab 1 coret-coret, balikin lagi bab 1. Sekarang saya tanya, apakah PTK ada dosen pembimbingnya? Harusnya kan lebih cepat, nggak ada penghambat. Bener nggak? Ini mah konkret Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu nanti untuk naik pangkat, ngajuin PTK, ada bolak-balik pembimbingan tidak? Tidak, sekali jadi Bapak dan Ibu. Dibimbing lama, tidak dibimbing ternyata lebih lama. Berarti kan reflektif ya. Kalau saya nih ke saya gitu, berarti ya saya kalau disuruh sendiri menulis terkadang kalah sama ya horeamnya Bapak dan Ibu seperti itu. Makanya sekarang ya mudah-mudahan ini menjadi sedikit inspirasi Bapak dan Ibu. Kalau ingin jadi seperti itu, ya caranya kita tuliskan, mau tuliskan. Ya, ini mohon maaf yang tadi setelah kajian pustaka mundur, cari masalah lagi.
ya, karena belum beres pelatihannya gitu kan, cari masalah lagi, karena kita akan lanjutkan. Walaupun tadi ya saya bilang kita akan verifikasinya mungkin nanti boleh di rumah verifikasi lagi gitu, tapi setidaknya step-step atau langkah-langkah kuncinya sudah kita lakukan. Saya tidak menuntut bahwa yang ini nanti harus langsung penelitian, karena setelah Bapak dan Ibu baca mungkin ya, oh iya waktu di Takashimaya mas saya belum baca yang ini, ternyata kurang pas, ya bagus ya, berarti setelah Ibu dan Bapak membaca ada input kan, oh ini tidak layak untuk saya teruskan, saya ganti saja nggak apa-apa. Oke, yang sudah dan belum, yang belum ngarang saja ya, yang sudah ayo kita lanjutkan, kita akan verifikasi. Silahkan rangkai. Yang pertama ya, yang pertama verifikasi katanya dulu, masalahnya apakah permasalahannya tadi kita kelompokkan ya, kelompokkan lah biar mudah. Itu terkait dengan pemahaman, terkait dengan keterampilan, terkait dengan sikap. Oke, silahkan permasalahannya itu Bapak dan Ibu dikelompokkan dulu. Terkait dengan pemahaman, terkait dengan keterampilan, terkait dengan sikap. Yang sudah menemukan masalah ya, silahkan. Kategorikan ketiga hal tersebut ya. Ada bisik-bisik kalau motivasi sebenarnya. Motivasi boleh nanti kita sebut ke sikap, kalaupun nanti katanya boleh kita ambil motivasi itu juga. Cuman kategorinya di sana lah, kategorinya ya, oke? Ya karena ini Bapak dan Ibu kan beragam mata pelajaran ya. Oke, sudah Bapak Ibu, mudah kan? Oke, nah sekarang sedikit dari yang Bapak Ibu tadi baca, walaupun bacanya belum tuntas ataupun baru satu dan sebagainya, kira-kira solusi yang menjadi inspirasi itu mau sama dengan dimodifikasi atau mau beda? Ibu dan Bapak punya solusi sendiri ya. Oke, kan sudah baca tuh sebetulnya ya, sudah baca tuh ya barusan, walaupun bacanya saya baru setengah nggak apa-apa, saya baru satu artikel nggak apa-apa. Kira-kira solusinya apakah sama tapi dengan tanda kutip ya kita modifikasi, atau kita punya telahan solusi sendiri? Biar cepat sama aja. Ya mangga Bapak Ibu, kan nanti yang hasil karyanya untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya ya, verifikasi. Nah, tadi kan solusi sudah diambil tuh, mau sama dengan modifikasi atau berbeda. Nah, silahkan kategorikan dua hal si solusinya itu ya. Ya, apakah terkait dengan metodologi pembelajaran, ya seperti model, metode dan lain sebagainya, atau terkait dengan media pembelajaran atau alat peraga pembelajaran. Ada dua ya. Apakah ini terkait dengan metodologi yang berhubungan dengan model, metode dan strategi pendekatan dan lain-lain, atau terkait dengan yang lainnya. Ini solusinya dengan media, dengan alat peraga. Oke. Kalau games itu masuk ke mana? Metodologi ya. Oke. Kalau kita misalkan dengan komik, oke, ya nanti ada yang menyebutkan media, ada yang menyebutkan alat peraga, saya tidak akan menyanggahnya. Ada alasan ya kenapa saya tidak akan sanggah. Oke, sudah terverifikasi? Sudah terverifikasi? Sudah terverifikasi? Kalau sudah, sekarang kita akan cek hasil verifikasi Bapak dan Ibu. Kita cek satu-satu. Akan cukup Pak ya. Ada yang siap kita verifikasi? Biar sekalian dibantukan Bapak dan Ibu.
Mangga, oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Febrila dari SMPN 3 Cipongkor. Masalahnya yaitu mengenai bagaimana caranya membuat materi PPKN itu penyampaiannya menyenangkan. Ya. Karena rata-rata pasti kalau yang belajar PKN ngantuk lagi. Ya. Nah, ternyata setelah saya baca ini berkaitan dengan pemahaman anak. Ya, kemudian saya menemukan artikel mengenai bagaimana menyikapi supaya penyampaian materi itu rame gitu. Ada yang namanya model pembelajaran course review hore, tapi saya juga belum baca itu caranya gimana gitu. Pokoknya Ibu sudah tertarik ke sana ya. Ya. Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Sela. Ibu Sela. Saya bisa simpulkan sedikit ya. Ini tentang pemahaman ya. Berarti terkait dengan pemahaman anak. Kenapa Bapak dan Ibu? Nanti kalau sudah dirinci kayak gini, kita menentukan judulnya gampang, merumuskan masalahnya gampang gitu kan. Nah, minimal dari mana kan? Tadi observasi kelas kita, literasi dengan cara kita mencari studi literatur, baru kita ada inspirasi kan. Ya, yang salah itu kayak gini Bapak dan Ibu, tanpa observasi kelas, tanpa studi literatur, ujug-ujug ngomong, saya mau meningkatkan hasil belajar dengan metode problem based learning. Ketika ditanya, memang cocok tidak gitu kan? Bukan masalah cocok tidak cocok sebetulnya. Apakah kajian kita itu nanti didukung tidak secara kajian pustaka dan sebagainya. Nah, ini yang positifnya yang barusan Bu Sela itu ya. Nggak apa-apa, kita belum tahu kan, tapi ternyata ada orang yang sudah. Kan kita melakukan yang namanya penelitian ilmiah. Kita menuliskan laporan ilmiah. Maka kita literaturnya harus tersambung gitu. Kenapa? Ini yang memudahkan. Ya. Ingat Bapak dan Ibu, karya tulis yang bagus itu bukan yang ideal, tapi yang selesai gitu. Ya. Karya tulis yang ideal, bagus dan sebagainya. Tapi sampai bab 3 itu 2 tahun Bapak dan Ibu. Sementara kan kita mau naik pangkat gitu Bapak dan Ibu. Berarti kita kategorinya yang selesai. Di antaranya ciri-ciri yang selesai itu apa? Kita tidak kesulitan mencari sumber, rujukan dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu. Mangga ada yang lain lagi Bapak dan Ibu? Kalau saya boleh bantukan nanti sudah gampang membuat judul dan rumusan masalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indri dari SMP 1 Cipatan. Jujur ini pertama kalinya untuk pelatihan PTK, ini belum pernah membuat selain dari skripsi itu. Terus kendala yang kedua, saya tidak linear dengan ijazah saya mengajar di sekolah. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Saya mau meneliti permasalahan tindakan di kelas, sedangkan saya sendiri untuk mengajarkan materi saja harus belajar dulu, Pak. Nah, mohon maaf, Ibu mengajar materi apa? Seni budaya. Kalau itu untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Subhanallah, kok catatannya Bapak dan Ibu keren ya. Tepuk tangan dulu ini. Jadi dari tadi saya tuh bingung, saya mau menelitinya membuat PTK kan memang masalahnya banyak ya Pak ya yang saya temui. Saya ketika saya mau mengajarkan ke siswa harus buka materinya itu benar-benar cara penyampaiannya. Kalau seni rupa mungkin bisa saya karena memang suka seni rupa, tapi kalau untuk seni tari dan seni musik mungkin itu harus lebih ekstra penyampaiannya ke siswa, bagaimana metode yang digunakan seperti apa. Nah, harus berpikir keras juga bagaimana siswa bisa mengerti apa yang saya sampaikan, sedangkan saya sendiri harus mengerti dulu apa yang saya ajarkan ke siswa tersebut. Nah, bagaimana solusi seperti itu, apakah penelitiannya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Saya tanpa mengesampingkan administrasi yang lain ya, mungkin fokus saya ke yang penelitian ya, tidak ke yang lain-lain. Kalau secara penelitian Bapak dan Ibu, saya yakinkan ketika Bapak dan Ibu sudah diberikan amanah untuk mengajar tersebut, bisa dilaksanakan PTK itu. Kenapa? Karena nanti yang pertama adalah untuk desain prosesnya sama ketika kita mengajarkan materi apapun. Walaupun butuh effort yang luar biasa.
Kenapa? Contoh, ketika memang basicnya beda kan, kepedeannya sebetulnya. Tapi kalau kata saya, semakin banyak ibu nanti melakukan studi literatur, membaca beberapa karya teman kita, kayak yang lain, akan semakin menambah wawasan. Karena secara umum, contoh saja kayak saya sekarang gitu kan. Saya kan basicnya matematik Bapak Ibu. Kenapa pede untuk mengajarkan semuanya? Karena penelitian itu umum, pembelajaran itu umum gitu. Tapi saya tidak bisa nanti mendikte materi gitu kan. Kenapa Bapak dan Ibu yang ada di yang pengampus mata pelajaran tersebut yang lebih tahu gitu. Tapi kalau untuk mengukur nanti anak mampu dan sebagainya, saya pikir tidak ada tantangan, tidak ada hambatan. Kenapa? Karena selama ini pun kita mengajarkan itu. Beda kalau kita tidak mengajarkan. Kalau kita tidak mengajarkannya, mungkin akan sangat sulit sebetulnya. Karena ibu walaupun dari basic yang berbeda, karena mengajarkannya minimal tahu kan. Ketika sudah mengevaluasi kan pasti kan, sudah menyusun evaluasinya dan sebagainya gitu. Karena dalam pembelajaran secara umum itu sama sebetulnya. Contoh Bapak dan Ibu, apakah problem based learning itu hanya untuk sains? Apakah problem based learning itu hanya untuk sains? Tidak. Berarti ketika kita memahami problem base, kita bisa terapkan di mata pelajaran apapun. Itu koridor tindakan seperti itu. Maka ibu harus pede untuk memahami tindakan atau nanti solusi yang kita berikan. Ini tidak terkait dengan mata pelajaran. Tapi nanti konten yang kita ajarkan, memang betul ya, konten yang kita ajarkan mau tidak mau kita harus mempelajari dengan baik. Nah, saran saya untuk menambah pede, silakan baca literatur Bu. Ya, karena cara-cara yang orang lain sudah lakukan itu bisa kita terapkan dan kita modifikasi. Ya, ingat satu lagi ciri dari penelitian tindakan kelas, ini sifatnya tidak bisa digeneralisir. Artinya hanya berlaku di kelas yang kita lakukan penelitian. Makanya kenapa memperbolehkan, ini kan sudah dilaksanakan problem base. Kenapa kita pakai problem base lagi? Kenapa tidak? Ini subjek penelitiannya berbeda seperti itu. Jadi ibu harus pede ya. Silahkan Bu, lakukan penelitian itu. Kecuali untuk syarat-syarat yang lain ya, itu beda. Kalau untuk di koridor penelitian, ibu mampu untuk melakukan penelitian tersebut. Karena selama ini pun mengajarkannya pun mampu gitu. Ibu bisa memberikan evaluasi dan sebagainya. Hanya nanti mungkin harus banyak membaca dan sebagainya. Mangga Bapak Ibu, yang lainnya silakan. Ada yang harus kita verifikasi? Baru satu yang tadi sudah kita verifikasi. Oh mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah dari SMP Negeri 1 Cibongkor. Ada permasalahan tadi ketika Bapak membayangkan satu kelas, ada satu kelas di mana di sana siswa perempuan dan siswa laki-laki. Siswa perempuannya itu bisa dikatakan kemampuannya tinggi, minat belajarnya juga tinggi. Tetapi siswa laki-lakinya hare-hare gitu mah ya. Saya di sini ingin memecahkan masalah tersebut. Jadi ingin menggali minat belajar siswa, pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi atau hasil belajar matematika. Kemudian tadi saya mencari literatur, di sini saya menemukan adanya pengaruh tingkat kecerdasan emosional dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. Nah, di sini kecerdasan emosional siswa dapat ditingkatkan melalui kesadaran diri terhadap lingkungan sosialnya, sehingga kecerdasan emosional siswa meningkat dan minat belajar matematika siswa juga ikut meningkat. Nah, jadi penasaran gitu, ingin melaksanakannya di kelas tersebut kumaha gitu. Untuk masalahnya luar biasa. Masalahnya luar biasa, tapi kalau saya menemukan judulnya, ini judulnya dalam. Jadi ada yang namanya minat, kemudian kemampuan, baru ke prestasi gitu kan. Ada yang dari teman matematik? Mana?
kira-kira ini uji statistiknya pakai apa? Itu kan korelasinya banyak ya, banyak Bapak dan Ibu. Oke. Secara masalah ini masalahnya bagus. Ya, cuman nanti kita pilih apakah akan kita selesaikan untuk penelitian tindakan kelas kita atau kita pilih. Saran saya justru satu, pilih. Ya, pilih. Kenapa? Karena yang pertama kita akan mencoba untuk bukan menyederhanakan masalah ya. Kita membagi-bagi masalah tersebut dengan niat akhir bahwa masalah ini selesai, laporannya selesai gitu. Masalah selesai, laporan selesai gitu kan. Nah, artinya Bapak dan Ibu nanti ada ciri yang berikutnya untuk yang di PTK. PTK ini bukan berarti selalu masalah sederhana. Silahkan targetnya ke Bapak dan Ibu. Kalau tadi kan variabelnya banyak ya, variabelnya banyak gitu. Nah, dengan variabel banyak, nanti rumusan masalah itu akan mempengaruhi pada saat kita membedah masalah, mengolah data. Rumusan masalah dengan datanya, dengan laporan nanti di bab 4-nya itu bermasalah. Karena ini terlalu kompleks permasalahannya. Nah, kalau mau dipilah, nah kira-kira apakah mau minatnya dulu kita cari? Ya, kan kalau minat nanti akan include Bapak Ibu di PTK gitu. Ya, minatnya, kayak minat yang pertama. Kemudian kita ingin lihat prestasi tidak? Ingin lihat juga. Karena siapa tahu minatnya bagus ya ternyata tidak ngaruh prestasi gitu. Berarti yang akan kita lihat adalah minat dan prestasi. Kalau prestasi, kira-kira kita ngelihat dari hasil apa? Hasil belajar. 2 kata sudah ketemu. Minat dan juga hasil belajar. Itu permasalahan, Bu. Oke ya? Nah, minat dan hasil belajar ini nanti kita akan cantumkan di rumusan masalah dan judul yang tidak terlalu rumit dipecahkannya. Tinggal sudah ada solusinya belum di sana? Solusinya pakai apa? Di sini analisis datanya dengan metode statistik deskriptif dan analisis jalur. Enggak, iya, enggak ada analisis jalur Bu itu yang. Enggak, solusi untuk tindakannya apa? Metodenya survei dan pendekatan korelasional. Itu adalah bukan metode tindakannya ya, itu adalah metode penelitiannya. Nah, sementara tindakan itu kira-kira untuk meningkatkan minat dan prestasi siswa, apakah ada nggak? Apakah mau dengan menerapkan model pembelajaran tertentu atau menggunakan media tertentu kira-kira kata Ibu? Menggunakan media. Ini kuncinya Bapak dan Ibu. Karena nanti bisa salah ya, kalau kita hanya sekilas memang betul. Di sana disebutkan metodenya deskriptif, itu adanya di dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian, metodenya diantaranya adalah dengan cara metode deskriptif. PTK ini deskriptif, ya. Cuman PTK ini gabungan antara kualitatif dan kuantitatif seperti itu, ya. Boleh nanti Bapak dan Ibu, kalau nanti dalam kenyataannya di lapangan, nih Bapak Ibu kan ini berbeda mata pelajaran ya. Boleh nggak datanya kualitatif semua, tidak ada angka-angka, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh Bapak Ibu, silahkan. Ya. Boleh nggak datanya angka-angka semua? Boleh, asal jangan angka tanpa bicara gitu kan? Ya, oke. Nanti saya akan berikan dua-duanya, gabungan antara pengolahan data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, kuantitatif dan kualitatif. Ya. Nah, ini sudah ketemu tadi. Oh, masalahnya antara minat dan hasil belajar ya di sana. Kemudian solusinya mau model pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, ini sudah ketemu, masalahnya sudah ketemu, nanti ke judulnya pun gampang Bapak Ibu. Judul itu tidak ujug-ujug gitu. Ya, judul itu nanti ketemu setelah kita menggali permasalahan dan solusi. Dari mana permasalahan? Observasi kelas. Dari mana solusi Bapak Ibu? Solusi itu kita pilih dari mana? Apakah ilham? Sumber-sumber studi literatur. Jadi bohong kalau Bapak dan Ibu belum baca, tiba-tiba ketemu judul. Ya, tiba-tiba ketemu judul gitu. Yang ada nanti penelitiannya, ya udah nggak usah nyari data, langsung aja bikin laporan gitu. Ya. Tapi yang benar itu adalah kita observasi kelas kita, muncul masalah,
Kemudian kita melakukan studi literatur. Oh, jangan-jangan orang lain sudah punya cara nih kayak gini. Boleh nggak kita caranya sama? Boleh. Judulnya sama persis boleh, Bapak Ibu. Ya, asal jangan download semua ganti nama. Ya. Ganti nama gitu. Kenapa? Karena kita mengadopsi boleh. Oh, judulnya saya mau pakai ini, orang lain pakai ini. Kenapa? Nanti mungkin hasilnya berbeda. Sekarang saya ambil contoh yang ini. Tiba-tiba ternyata dengan media hasil belajarnya tidak meningkat. Kira-kira layak untuk dituliskan laporan? Layak untuk dituliskan laporan? Layak tidak? Ah, bagus. Layak, Bu. Kata siapa penelitian itu harus meningkat? Apakah ketika tidak jadi meningkat, jadi gugur laporan kita? Tidak. Sekarang yang sudah menulis PTK tadi, yang 4, yang 3, yang 2, yang 1, apakah hasilnya meningkat? Apakah hasilnya meningkat? Enggak, ini mah bukan nanya ke yang Ibu ya, ke yang Bapak Ibu sudah tulis laporan. Apakah hasilnya meningkat? Saya yakin rata-rata meningkat. Sekarang saya tanya, kenapa meningkat? Kenapa meningkat? Kenapa meningkat? Kalau saya mengecek PTK Bapak dan Ibu, yang pertama akan saya cek instrumen. Ya, ketika disebutkan siklus 1 meningkat ke siklus 2, saya ingin lihat instrumen siklus 1 kayak gimana, instrumen siklus 2 kayak gimana. Kalau dari instrumen saja sudah terjadi perbedaan, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, kan seperti biasa suka ada, wah di siklus 1 mah disusah-susahkan pertanyaannya, nanti di siklus 2 mah dimudah-mudahkan, sesuai nanti datanya sesuai meningkat gitu kan. Kalau buat saya udah jangan uji siklus lah, langsung aja ditodong gitu kan, sama aja gitu. Karena yang bagus itu Bapak dan Ibu, karena nanti ada pertanyaan, pasti teknis ada pertanyaan. Apakah ketika ke siklus 1 misalkan, karena Bapak dan Ibu nanti kan ada yang mengambil bab ya. Contoh misalkan ada yang tentang IPA, misalkan tentang gaya. Tiba-tiba materi gaya sudah habis, penelitian belum selesai. Apakah diulang lagi? Kita kan mengambil materi gaya nih, ya. Materinya sudah habis, penelitian belum selesai. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Situasional. Iya, gimana nih? Solusinya gimana? Kita kan mengambil materi gaya, meningkatkan kemampuan saya dalam materi gaya. Misalkan, materinya sudah habis, penelitiannya belum selesai. Membuat evaluasi, Pak. Apa? Membuat evaluasi lalu cari yang kurangnya di mana, lalu diberikan pembelajaran sesuai dengan yang kurangnya di media ya. So, kalau kayak gitu yakin meningkat tidak? Yakin meningkat. Ingat, PTK itu siklus bukan pembelajaran remedial. Ya. Ini kategorinya beda ya. Kita sedang penelitian. Dalam konteksnya ya. Ini secara konsep. Siklus dalam PTK tidak pernah ada yang bilang harus 2, harus 3, harus 4, tidak ada pernah. Siklus dalam PTK selesai kalau ya, dianggap selesainya kenapa? Tuntas. Kalau turun terus 75%. Coba, ini kan teknis ya. Siklus dalam PTK selesai kalau datanya sudah konsisten. Baik konsisten turun atau konsisten naik. Turun, terus-terusan konsisten gitu, udah selesai. Seperti itu. Bisa dibikinkan laporan? Bisa, Bapak dan Ibu. Ataupun konsisten naik gitu. Itu konsepnya. Jadi nggak ada yang bilang harus 2 siklus, 3 siklus, tidak. Kalau sudah konsisten. Ya, kalau sudah konsisten. Seperti itu.
Nah, tapi biasanya dikonsistenkan gitu. Ini sudah konsisten naik dan sebagainya. Nah, sekarang mah ya mau nggak mau saya harus memberikan konsepnya Bapak Ibu ya. Pelaksanaannya kan silakan. Bapak Ibu tanpa bimbingan, tanpa istilahnya ya tanpa ada yang memantau kan, ujug-ujug langsung aja diserahkan gitu. Berarti siapa yang memverifikasi? Bapak dan Ibu sendiri gitu. Ya, nanti kalau yang seperti itu ya, Bapak dan Ibu boleh nggak di tengah-tengah kita ganti judul? Boleh nggak di tengah-tengah ganti judul? Boleh. Ini tidak dibimbingkan kok. Ya. Contoh kayak gini tadi, masalah gaya tadi. Ketika kita niatnya gaya nih ya, penelitiannya gaya. Ternyata di gaya itu belum selesai nih. Dilanjutin sebagainya. Berarti nanti jangan ungkap judul materinya. Nggak usah ditulis judul materinya, tapi nanti perlu disebutkan di mana. Boleh di bab 1, boleh di bab 3, bahwa materi yang kita ajarkan dalam penelitian adalah misalkan gaya dan apa. Ya, kenapa? Kan ini tanpa bimbingan. Beda kalau Bapak dan Ibu dengan bimbingan ya harus ke dosen bimbing lagi gitu. Kita yang menentukan kok. Ya. Kenapa? Karena PTK itu tidak terbatas hanya untuk satu materi. Maaf kalau mau diistilahkan bab ya, untuk satu bab, untuk dua bab, tidak untuk itu. Ya, hanya nanti tolong diingat pada saat instrumen evaluasi dalam hal ini misalkan tes tulis dan sebagainya, yang harus Ibu dan Bapak perhatikan adalah bahwa tiap uji siklus instrumennya sepadan. Nanti ada rumusan sederhananya, walaupun Bapak dan Ibu boleh nanti pakai rumusan sendiri. Kalau kata saya rumusan sepadan itu yang pertama level kognitifnya sama, ya indeks kesukarannya sama, jumlahnya pun sama. Ya, karena kalau ingin meningkat gampang Bapak dan Ibu. Di siklus 1 berikan semua L3 10 soal. Di siklus 2 L3-nya cuma 5 soal gitu kan. Di siklus ketiga misalkan udah L1 semua, meningkat nggak? Meningkat. Mau materi sesulit apapun gitu kan. Nah, seperti itu teknisnya Bapak Ibu ya. Oke, sudah kebayang sedikit? Tambah pusing, tambah bingung. Tambah pusing dan tambah bingung. Oke, jam berapa kita? Oh masih ada? Masih ada. Kita istirahat jam berapa berarti? Istirahat. Oh ya. Oke, kita nanti di jeda asar ya. Saya berikan nanti 15.00 kita jeda asar. Baru kita masuk lagi 15.30 dengan Bapak dan Ibu. Kalau yang bawa laptop, siapkan laptopnya. Yang tidak bawa kita tuliskan. Nah, ini sambil nanti di sela-sela istirahat, tadi pun kita sambil menunggu. Kita akan langsung membuat praktek. Cuman prakteknya mohon maaf tidak langsung nanti jadinya, ujug-ujug jadi aja. Nah intinya gini, Bapak dan Ibu boleh kita verifikasi hari ini. Kayak saya tadi sudah bilang ke Bapak dan Ibu, silahkan masalah yang barusan diangkat itu boleh diambil, boleh cari yang lain. Tapi harapan saya dari sini ada pemantik dulu. Nggak apa-apa, pas ke sekolah berubah gitu kan. Yang jangan itu di sini tidak ada ide, di sekolah tambah lagi gitu. Nggak apa-apa, ide yang di sini misalkan diverifikasi pada saat di sekolah, tidak masalah Bapak Ibu. Nah, yang barusan nanti sambil Bapak dan Ibu mungkin jangan pas sholat mikirin judul ya. Nanti setelah selesai sholat gini. Tadi nanti kita tinggal rangkaikan. Kenapa saya selalu verifikasinya sederhana? Nanti Bapak dan Ibu mau yang sederhana dulu, mau yang rumit. Sederhana. Jadi jangan salah, saya berikan ilmu yang sederhana dulu ya, tidak yang rumit. Nah, dari yang sederhana itu kita kuncinya 2 Bapak Ibu, sederhana itu. Yang pertama, permasalahannya pun kita bikin rumusan masalahnya sederhana, maka nanti ke judul pun akan jadi sederhana. Kenapa rumusan masalah sederhana? Karena itu akan menentukan bagaimana kita menjawab rumusan masalah. Bapak Ibu salah menentukan rumusan masalah, di bab 4 akan salah. Ya kayak tadi misalkan pengaruh, misalkan Bu ya, ada pengaruh dua variabel bebas, ya pengaruh 2 variabel bebas terhadap satu variabel terikat, maka akan ada uji statistik tertentu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu harus selalu pakai uji statistik yang rumit? Tidak. Di PTK itu rumusan masalah sederhana akan kita selesaikan dengan sederhana. Ya, yang terpenting kan rumusan masalahnya terjawab gitu. Seperti itu. Oke, paham Ibu? Nah, sekarang sambil istirahat, silahkan dirangkaikan kayak gini. Boleh judul itu kita merangkaikannya dari masalah dulu.
Ya, merangkaikannya dari masalah dulu. Tidak usah langsung jadi Bapak dan Ibu ya. Misalkan kayak gini tadi. Kita ada contoh minat ya, minat dan hasil belajar. Walaupun nanti hasil belajar dan minat itu tidak dua-duanya diungkap, tapi di rumusan masalah saya minta minimal memunculkan dua aspek. Pertama, aspek pengetahuan, yang kedua aspek sikap. Kenapa? Siapa tahu penelitian kita jujur, tidak naik hasil belajarnya. Maka kita lihat, walaupun tidak naik hasil belajar, apakah sikapnya positif tidak? Ketika sikapnya positif, itu sudah jauh lebih bagus juga gitu. Ya makanya nanti minimal kita akan dua rumusan. Satu ke pengetahuannya, dua ke sikapnya. Apalagi kalau sudah dituliskan, ya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Ya silakan mau pada materi, mau pada pelajaran, itu bebas. Ya, itu bebas. Itu ada bahasan tersendiri lagi. Bapak dan Ibu silakan pilih dulu aja. Ya, meningkatkan minat dan hasil belajar siswa misalkan pada materi bla 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 dengan menggunakan media apa atau dengan menerapkan model apa gitu. Itu sederhananya tuh, Ibu. Jadi jangan dulu bingung, oh judul saya kurang enak dan sebagainya, nggak apa-apa. Judulnya nanti sedikit demi sedikit akan kita lurus-luruskan gitu kan. Tapi dari judul ini nanti akan kita rumuskan masalahnya. Kenapa? Ini yang akan kita jawab di bab 4. Untuk menjawab bab 4 kita butuh instrumen. Yang terkadang Bapak dan Ibu lupa, kalau kita tidak melakukan penelitian, maka kita bingung menuliskan laporan penelitian. Tapi kalau kita sudah melakukan penelitiannya, apa yang kita tuliskan itu dokumennya sudah ada, Bapak Ibu. Ingat, bab 1, bab 2 bisa selesai sebelum penelitian. Bab 3 sama bisa selesai sebelum penelitian. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mengejar bulan April, saya yakin Februari bisa. Kapan? Sekarang kita bikinnya, Januari kita laksanakannya. Dari bulan November sampai Desember, Ibu Bapak sudah bisa nulis sampai bab 3 sah. Kenapa? Itu bukan pelaksanaan. Bab 1, bab 2, bab 3 bisa kita kejar sampai bulan Desember. Nanti pelaksanaan itu bulan Januari. Ya, member-member ke Februari gitu. Sambil kita mengambil data, sambil mengolah, sambil menuliskan bab 4. Bab 5 itu hanya tinggal kesimpulan. Lampirannya mana? Lampirannya yang sudah disiapkan dari sekarang gitu. Silakan lampirkan dan sebagainya. Kalaupun nanti akan didiseminasikan, tinggal pilih waktunya. Selesai. Laporan penelitian kita dituntaskan gitu. Jadi kalau untuk kejar April, bisa Bapak dan Ibu. Hanya kalau pertanyaannya, saya pingin 2 di April. Satu saja dulu Bapak Ibu. Ya, satu saja dulu dengan teknik seperti itu. Itu mungkin Ibu Iya. untuk sementara ya. Kasih tepuk tangan dong untuk sementara. Wow, motivator yang sangat baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya berharap justru kalau tadi Pak Ujang ada berapa tadi yang sudah siap langsung ke selesai itu diterus lebih dari 10 dari 80 peserta. Nah itu yang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu ya, ini kan adik-adik Ibu semua. Nah manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika tadi ada 2 orang mengemukakan, ya, itu sudah ada bayangan kan? Ya, Bu Sela sudah ada bayangan. Nah itu Ibu, jadi ketika ditanya siapa yang mau menggambarkan, ya, apa yang akan dituliskan, apa yang akan diteliti, apa permasalahannya, Ibu jangan ragu. Damoal di Malikumaha Pak Ujang. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti masuk, yuk kita semangat ya. Kita niatkan bahwa PTK saya harus jadi atau PTK saya harus diteruskan. Siap? Siap. Andi lulus? Siap. Siap? Siap. Ibu aja yang perjalanan dari Cihampelas bolak-balik lulus. Ya, siap ya? Siap. Oke. Silakan sekarang kopi break dan istirahat, sholat asar.